Kadikans, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja ya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kamera DSLR Canon 60D. Wow, menarik ini kamera. Kenapa gue ngebahas kamera ini? Karena gue suka kamera ini, walaupun jadul. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kamera DSLR ini diluncurkan pada tahun berapa ya? Ya, gue juga lupa. Kalian nanti gue kasih info aja dari tahun berapa. Dan itu adalah kamera yang menurut gue paling worth it di tahun peluncurannya, dan juga sampai sejauh ini bisa masih dibilang masih worth it ya. Karena emang layarnya pun udah flip dengan layar 3 inci, membuat kita nyaman melihat kamera ini, layar kamera ini. Dan juga flipnya bisa diputer-puter dan bahkan ya kokoh gitu. Ini ya teman-teman ya, kameranya udah ada di tangan gua. Kalian bisa lihat ini betapa mantepnya. Kalau kalian bisa perhatikan, ini gua pakai lensa Canon 50mm ya, yang STM ya. Kenapa gua tempelin bersandingan dengan kamera 60D ini? Karena emang lensa Canon 50mm STM ini ya menurut gue yang paling worth it dibandingkan kalian beli yang Yongnuo ataupun yang Canon Mark II-nya ya. Karena lensa STM ini autofokusnya senyap dan juga autofokusnya cepat ya teman-teman. Nah, gue bakal ngebahas juga tentang megapiksel dari kamera ini. Kamera ini mempunyai megapiksel sebesar 18 megapiksel. Wow, itu di kalangannya sangat bagus banget, sangat sangat kuat sekali, sangat worth it untuk di tahun-tahun ya, saat baru pertama kali peluncurannya teman-teman. Dan bahkan sampai sekarang pun masih oke banget 18 megapiksel. Nah, kita lanjut untuk dimensi bodinya ini. Dimensinya ukurannya sekitar 145 x 106 x 79 mm. Ya sangat besar sih, tapi dengan bodi yang sangat besar dan bobotnya juga sangat berat, yaitu sekitar 755 gram bersama dengan baterainya ya teman-teman. Nah, itu udah worth it banget untuk sekelas kamera DSLR ini. Wah, baterainya lagi nggak gue colok ternyata. Oke, pokoknya baterainya juga itu sangat kuat ya. Bahkan bisa kita foto sampai berapa ribu foto gitu untuk ketahanan baterainya sendiri. Oke, dan kalau dilihat dari bodi yang kokoh ini juga tombol-tombolnya sangat enak dipegang, sangat enak digunakan. Yang di atasnya ada tombol untuk ngedial shutter speed ya teman-teman. Ini adalah tombol untuk shutter speed. Jadi kalau kalian mau mengganti shutter speed, ini ada di sini ya. Jadi tinggal geser-geser aja. Dan juga di atasnya itu ada tombol AF, drive, ISO, dan ada metering exposure. Nah, itu juga ada cahaya lampu untuk layar yang ada di atas. Jadi layar dari kamera ini ada dua, layar live view ini sama layar untuk menu-menu fungsi menu yang ada di atas ini. Enak kan? Kayaknya gue bilang apa? Worth it beli kamera 60D kalau lu mau nyari second gitu ya teman-teman. Nah, dan juga ini di atasnya ada flash eksternal, ada Hotsu juga, dan di sini yang plus minus ini untuk mengatur cahaya untuk ngatur mata kalian biar nggak terlalu bisa diatur plus minusnya. Oke, kalau mata kalian minus bisa diatur ya teman-teman. Dan juga ada tombol menunya di sini di samping, dia juga udah ada kunciannya. Karena kalau nggak ada kunciannya suka geser-geser. Gue bahkan pernah ya motret gue mau pakai mode manual, tiba-tiba kegeser. Itu kamera apa ya? Pokoknya gue pernah pakai itu. Nah, ini cara untuk ngebuka kuncinya, tinggal kalian tekan aja, terus kalian putar-putar, trik kayak gitu. Nah, di sini ada tombol on off, ada tempat sampah juga untuk ngebuang foto kalian, dan layarnya udah flip. Ada tombol record juga di sebelah sini, dan juga ada menu, info, key, dan ada beberapa dial set untuk pengaturan di menunya teman-teman. Nah, itu dia. Dan ini bisa di lock gitu kan. Ini apa ya lock? Kayak lock F-nya deh kalau nggak salah ya. Gue juga lupa sih. Oke, kita bacain spesifikasi yang lainnya ya teman-teman ya. Tadi gue udah nyebutin beberapa tombol-tombol yang ada di kamera DSLR Canon 60D.
Nah, gue mau ngebahas tentang image processor ya. Image processor dari kamera 60D ini adalah digit 4 ya. Pada zamannya emang oke banget, tapi untuk sekarang ya so-so lah ya, standar aja lah, nggak terlalu bagus dan juga nggak terlalu jelek-jelek banget ya teman-teman ya. Dan juga ini memiliki sensor APS-C, jadi bukan full frame ya, di bawah APS-C, di bawah APS-C, di atas APS-C dikit lebih gede dan juga di bawah full frame ya. Jadi sensornya udah lumayan oke banget. Dan kalau untuk foto itu bisa mencapai 5,3 foto dalam 1 detik continuousnya ya. Ya sangat lah continuous burst shotnya ya nggak apa-apa. Dan di ini juga mempunyai 9 titik fokus teman-teman. Ya menurut gua 9 titik fokus udah oke lah. Walaupun sekarang kamera mirrorless banyak banget titik fokusnya ya. Tapi untuk apa kalau misalkan titik fokus banyak-banyak tapi tetap miss fokus ya. Oh ya, yang menarik dari kamera ini, dia mempunyai ISO sensitif bisa mencapai 12.800. Enak kan? Kalau buat video ya mentoknya di 6.400 saja. Cuman ya udahlah, cukup di tahun-tahun itu ISO seperti itu ya udah oke banget ya. Lagian juga kan kalau kita nge-shot pasti pakai lampu ya. Misalkan mau bikin video kalau malam-malam gitu ya kita gunain lensa-lensa yang mempunyai f yang kecil ya teman-teman. Dan juga ini untuk nge-record videonya udah bisa Full HD 1080p. Wow. Kan? Dengan 30 frame per second dan belum bisa 60 frame per second. Kalau misalkan mau 60 frame per second ya itu bisa di 720 ya. Jadi HD aja nggak Full HD. Nah itu dia. Dan gue bakal ngasih tahu beberapa contoh foto yang udah gue foto menggunakan kamera 60D ini. Dan beberapa project juga gue menggunakan kamera 60D ini. Ya karena emang kamera ini sangat worth it banget kalau misalkan untuk project-project, misalkan project nikahan tetangga, nikahan yang low cost-nya, yang cost-nya agak minim, agak sederhana, itu pakai Canon 60D pun sangat cukup untuk pembuatan video maupun foto ya teman-teman ya. Apalagi dengan layar flip dan juga ada mic inputnya, kalian bisa membuat video dengan audio yang sangat jernih dan nyaman untuk ngelihat viewfinder ya, karena bisa di flip-flip seperti ini teman-teman. Wow. Kekurangan dari kamera Canon 60D ya. Beberapa kasus gue ketemu sama layar yang udah vignette. Nah, ini ada beberapa info yang mesti kalian ketahui biar kalian paham cara menyimpan kamera yang benar-benar baik. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu kan mesti ganti ya layarnya kalau udah kena vignette. Makanya daripada kita kena vignette lebih baik mencegah dengan cara kalau misalkan kameranya sudah lama tidak terpakai ataupun kalian mau simpan dalam lemari, dalam tas kamera ya cabut aja baterainya. Karena itu yang menyebabkan layar kalian vignette. Kalian nyimpan kamera berminggu-minggu, berhari-hari tanpa dicabut baterainya. Dia menyimpan daya energi listrik yang menyebabkan error konslet yang mengakibatkan layar jadi vignette di pinggirannya. Tapi itu nggak ngaruh ke hasil sih. Tapi kalau untuk ngelihat, misalkan kalian mau lihat hasil fotonya secara langsung di kamera kan kurang enak kan teman-teman. Dan kekurangannya ya berat sih. Ya memang berat, kamera DSLR namanya juga. Apalagi 2 digit. Ya udah nggak apa-apa. Terus apalagi ya kekurangannya ya? Autofokusnya ya. Autofokusnya kadang kurang terlalu cepat di kamera 60D ya. Makanya kenapa kita mesti menggunakan lensa-lensa yang mempunyai autofokus yang sangat tinggi seperti STM ini ya teman-teman ya, untuk yang seenggaknya lensa kalian oke lah untuk autofokusnya. Jadi pembahasan tentang kamera 60D ini ya cukup kali ya. Jika kalian ada pertanyaan boleh banget tanya. Kira-kira misalkan kamera apa sih bang yang lagi worth it sekarang, atau kamera apa yang lagi murah. Sebenarnya harga kamera ya udah turun sih teman-teman ya. Udah turun sumpah, apalagi yang tahun-tahun lama gitu, yang 1100D, 550D itu udah worth it banget untuk dibeli men.
Nanti gue cariin lah itu kamera-kamera buat kalian para pemula. Oke. Itu aja sih. Nggak ada kekurangan lain-lainnya. Sejauh ini gue aman menggunakan kamera 60D. Alright, terima kasih banyak yang udah nonton kamera ini sampai sejauh ini. Dan misalkan kalian mau bertanya silakan banget tulis di kolom komentar, dan gue juga mencari kandidat-kandidat yang bisa bergabung bersama Kaditkan saya, karena gue syutingan ini sendirian dan gue mau hidupin sosmed gue lagi. Jadi gue beberapa membutuhkan kandidat seperti sosial media spesialis dan juga videografer yang mengerti editing ya teman-teman. Kirimkan CV kalian ke kaditkan@gmail.com. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini. Apapun kameranya, yang penting hasilnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Red, salam Kaditkan. Bye-bye.